berdasarkan, titik tengah ya. Jadi kita urutkan dari data terbesar hingga data terkecil, atau dari data terkecil hingga data terbesar, lalu kita cari titik tengahnya. Nah, kalau rata-rata ya cuman kita jumlahkan keseluruhan lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu kan rata-rata, pengertiannya adalah, nilai di sekitar ya, nilai di sekitar, jadi kalau misalnya kemarin itu saya kasih contoh rata-rata hasil ujiannya misalnya 80, berarti nilainya di sekitar 80, bisa lebih atau bisa di bawah 80 tersebut. Kalau median disebutnya sebagai titik tengah. Nah, jadi titik tengah dari keseluruhan data yang dimiliki, misalnya nilainya berapa. Nah, median sama rata-rata biasanya nggak terlalu jauh ya, perbedaannya biasanya. Karena tadi bisa saling melengkapi. Tapi ada juga memang kalau yang datanya, bolong-bolong ya, datanya nggak komplit, jadi artinya, si angkanya itu tidak komplit, misalnya dari nilai 75 tiba-tiba ke nilai 90 dan 100, jadi nggak ada nilai 80 sama sekali, misalnya gitu ya. Itu bolong-bolong. Nah, biasanya rata-rata sama median ini cukup beda gitu nilainya, karena kan si rata-rata itu nggak bisa mendeteksi nilai-nilai yang bolong tersebut. Sedangkan median karena dia urutkan, dia bisa mendeteksi ya ada nilai yang tidak ada sebenarnya di data tersebut, gitu. Nah, ini kalau ini rumusnya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, mungkin kalau yang pernah, sebelumnya ya, itu, membentuk atau membuat daftar distribusi frekuensi. Nah, kalau mau mencari rata-ratanya rumusnya kan seperti ini. Tapi, sekarang saya nggak fokus untuk, ke situ ya, karena sebenarnya yang kalian sering pergunakan itu adalah data mentah. Jadi bukan dalam dalam bentuk, tabel distribusi frekuensi. Jadi kita fokusnya ke rumus-rumus yang terkait dengan data mentah, bukan rumus-rumus yang terkait dengan data yang sudah dalam bentuk tabel atau disebut sebagai grup data gitu ya. Kita ke ungroup data. Nah, seperti ini ya rumusnya, kalian juga udah tahu untuk rata-rata. Terus kalau ini juga sama, ini contoh latihannya kalau misalnya mau pakai tabel distribusi frekuensi, itu juga saya lewat ya untuk tabel distribusi frekuensinya. Kemudian juga ada rata-rata yang lain, rata-rata ukur ya. Rata-rata ukur ini biasanya digunakan kalau misalnya memang, urutannya tetap. Jadi si data itu memiliki urutan yang tetap atau hampir tetap. Ya misalnya kelipatan 2, kelipatan 3, misal gitu ya. Nah, kalau misalnya mau cari rata-ratanya dengan data yang bentuknya seperti itu, berarti kita harus, menggunakan rata-rata ukur. Tapi kebanyakan si data itu kan heterogen yang tadi saya bilang ya. Jadi menggunakan rata-rata biasa saja, tidak perlu rata-rata ukur. Ini kasus khusus aja kalau memang si datanya, eee, terlihat ya, bentuknya itu mendekati atau sama dengan, tadi ya, perkalian 2 misalnya gitu ya, atau pokoknya kita ngelihatnya ini kok, teratur ya si datanya. Nah, kalau teratur seperti itu, menggunakan rata-rata ukur. Nah, ini kalau ini juga ada yang namanya, data yang cukup besar itu misalnya miliaran gitu ya. Pokoknya yang digit angkanya itu banyak banget. Nah, bisa juga dibantu dengan menggunakan rata-rata yang dilogaritmakan seperti ini. Karena logaritma itu memperkecil nilai ya biasanya. Bisa seperti itu. Atau kita punya data yang tidak komplit. Jadi tidak komplit itu parah. Jadi kita cuma misalnya punya data di awal dan di akhir. Itu ya data awal dan data akhirnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini juga kita bisa menggunakan, rata-rata dengan rumus seperti ini ya. Jadi misalnya kalau ini, kalau mau melihat ada pertumbuhan atau enggak, ada perkembangan atau enggak misalnya ya, tapi, si datanya itu kita cuma punya data awal aja gitu. Atau misalnya kalau berhubungan dengan keuangan, kalau berhubungan dengan keuangan misalnya mau ngelihat tingkat bunganya berapa sih, rata-rata tingkat bunganya berapa sih kalau misalnya kredit kayak gitu ya. Atau misalnya, minjam dan seterusnya. Nah, itu bisa menggunakan rumus yang ini. Tapi ini saya nggak akan bahas lebih jauh. Pokoknya minimal kalian tahu ada bentuk rata-rata yang lainnya. Lanjut, nah ini median ya, tadi titik tengah. Titik tengah itu, selain, tadi dia bisa mendeteksi data yang tidak komplit, juga kalau misalnya kalau dalam tabel distribusi frekuensi, yang tabel distribusi frekuensinya itu nggak tertutup. Nggak tertutup itu misalnya biasanya kan kelas pertama sama kelas terakhir itu, ada informasi ya, ada informasi misalnya range-nya dari berapa sampai berapa. Nah, kalau yang terbuka itu misalnya tiba-tiba lebih kecil dari nilai yang paling kecil, atau misalnya lebih besar di paling akhir nih ya, kelas terakhir itu lebih besar daripada nilai yang terbesar dari data yang kita miliki.
atau disebut sebagai tabel distribusi frekuensi terbuka. Nah, itu kalau seperti itu kita bisa mencarinya atau mengganti rata-ratanya dengan median. Ya, median udah tahu ya rumusnya seperti itu. Ini kalau pakai tabel distribusi frekuensi, mungkin juga kalian dulu sempet ya dapet ya. Karena kalau nggak salah kelas ini kan kebanyakan mengulang ya. Oke, lanjut dulu. Modus tadi ya yang sering atau paling banyak muncul, bisa lebih daripada satu. Si modus juga nanti kalau misalnya pakai Excel juga bisa diakomodir oleh Excel itu sendiri ya. Dia akan menginformasikan berapa modusnya dari data mentah yang kita miliki. Dan semoga ini udah kalian coba kerjakan ya kemarin, median, modus, sama rata-rata. Oke, itu kira-kira. Nah, lalu fungsi yang lain dengan kita mengetahui rata-rata, median, dan modus, kita juga bisa mengetahui sebaran datanya. Jadi kalau sebaran data itu kan kalau yang bagus itu bentuknya lonceng ya. Jadi kalau lonceng itu puncaknya ada di tengah. Nah, kalau puncaknya ada di tengah itu rata-rata, median, dan modus itu nilainya hampir berdekatan gitu ya. Dan biasanya untuk menentukan puncaknya ada di mana itu berdasarkan modusnya gitu. Jadi tanpa membuat histogram, kalau masih ingat ya minggu lalu saya informasikan histogram itu kan fungsinya untuk melihat sebaran data. Bagaimana data itu menyebar, kita bisa membuat histogramnya, yang diagram batang berhimpit itu. Nah, kalaupun kita misalnya nggak buat histogramnya, kita bisa melihat berdasarkan rata-rata, median, dan modusnya. Jadi kalau misalnya modusnya itu adanya sebelah kiri, berarti dia menceng ke kiri ya, menceng ke kiri. Mungkin dia akan berkumpul pada nilai-nilai yang kecil. Kalau misalnya modusnya nilainya besar ya, berarti ada di sebelah kanan. Berarti mungkin cenderung ke nilai-nilai yang besar. Tapi kalau median, modus, dan rata-ratanya hampir deketan nih nilainya, beda-beda dikit, misalnya beda beberapa koma, nah itu berarti dia simetris. Nah ya, gitu. Kalau simetris itu berarti sebaran datanya bagus. Itu lalu yang berikutnya itu adalah ukuran gejala pusat. Jadi bagaimana data itu memusat ya. Sekarang adalah ukuran letak. Nah, kalau ukuran letak ini kita bagi menjadi 3, ada kuartil, desil, dan persentil. Nanti yang bisa kita hitung itu desil tuh nggak ada ya di Excel, tidak diakomodir di Excel. Yang bisa dihitung itu yang ada di formulanya di Excel itu adalah kuartil sama persentil. Nah, si desil ini sebenarnya ini bisa di perhitungannya dengan menggunakan persentil. Ya, kuartil juga sebenarnya sama, bisa menggunakan perhitungannya menggunakan persentil. Nah, kita lihat satu-satu dulu ya. Untuk kuartil, kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian ya, membagi data menjadi 4 bagian. Berarti ada 25%, ada 50% dan ada 75%. Jadi ada kuartil ke-1, kuartil ke-2, dan kuartil ke-3. Membagi data menjadi 4 bagian. Jadi kalau misalnya saya punya data dari 0 sampai dengan nilai 100, nah saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi ada 25% yang pertama, itu yang disebut sebagai Q1, ada 25% berikutnya atau 50% berikutnya ya. Berarti itu adalah Q2 ya. 50% dari kuartil itu sama aja dengan nilai median sebenarnya. Jadi kalau misalnya 50% kuartil itu bisa dicari dengan atau bisa diganti nilainya dengan median, itu boleh. Lalu yang berikutnya adalah 75%. Gitu ya. Nah, biasanya si data ini kalau kita hitung secara manual, kita harus urutkan dari data terkecil hingga data tertinggi gitu ya. Kemudian kita harus cari dulu letaknya di mana, dari letaknya itu dari di urutan kemana, dari atau di urutan keberapa maksudnya ya, letaknya itu di urutan keberapa. Lalu setelah itu kita harus mencari nilainya. Jadi ada 2 tahap ya perhitungan kalau secara manual. Pertama mencari letaknya, yang kedua adalah berapa besarnya. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita menggunakan Excel, nah itu nggak usah nyari dulu letaknya, dia akan menginformasikan kuartil ke-1 itu berapa nilainya, atau kuartil ke-2 itu berapa nilainya langsung. Kuartil ke-3 juga itu berapa nilainya. Yang harus kita pahami adalah menentukannya, menentukan apakah yang kita cari itu kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya ya, kalian bayangin aja misalnya urutannya dari 0 sampai dengan 100 misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai maksimum dari 25% data terendah ya. Misalnya pertanyaannya gitu. Berapakah nilai maksimum dari 25% data terendah? Clue-nya adalah yang terakhir, kalimat yang terakhir, data terendah gitu ya, 25% data terendah. Berarti kita harus mulai
berjalan lah, maksudnya ya mulai menarik nih, mulai dari data terendah sebanyak 25%-nya gitu ya. Nah, berarti kalau dari data terendah sebanyak 25%-nya itu masuk ke Q1 ya. Karena Q1 itu kan tadi ya, misalnya ada 0 sampai dengan 100, yang 25% pertama itu adalah Q1. Berikutnya kita maju lagi ya, 25% berikutnya jadi Q2 gitu ya. Atau 50%-nya kalau kita lihat dari nilai yang terendah Q2 itu. Lalu kita maju lagi 25%-nya menjadi Q3 atau kalau kita lihat dari yang terendahnya itu menjadi 75%. Nah, tadi ya saya bilang itu lihat clue di kalimat terakhirnya. Kalau misalnya diminta berapakah batas maksimum untuk 25% data terendah. Nah, berarti kita harus bergerak dari data terendah. Gitu ya, kita harus bergerak dari data terendah sebanyak 25%-nya letaknya di Q1. Baru nanti perhitungan di Excel-nya, kan si Excel tuh minta kuartil keberapa yang harus dicari. Nah, kita tinggal masukkan kuartil ke-1. Itu dia akan ngeluarin hasilnya tanpa kita urutkan dulu. Jadi si data mentahnya nggak usah diurutin dulu dari data terendah hingga data tertinggi, nggak perlu. Gitu ya. Kalau misalnya kita urutkan seperti itu kalau kita menghitungnya secara manual. Nah, kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, berapakah batas minimum dari 25% data tertinggi? Nah, batas minimum dari 25% data tertinggi. Tadi ya saya bilang kalimat terakhir itu yang jadi clue. Jadi kalau dari 25% data tertinggi, kita bergerak dari data yang paling tinggi turun ke bawah sebanyak 25%. Nah, kalau dari data tertinggi kita bergerak turun ke bawah sebanyak 25%, berarti itu letaknya ada di Q3, yaitu 75% kalau dilihat dari data terendah gitu ya. Nah, jadi seperti itu biasanya bolak-baliknya seperti itu. Ya, tadi kalau misalnya yang pertama, berapakah batas maksimum dari 25% data terendah. Nah, 25% data terendah kita bergerak dari data terendah, misalnya tadi ya dari 0 gitu ya. Kita bergerak 25%-nya. Itu berapa nanti nilainya. Kenapa dia minta berapakah batas maksimum dari 25% data terendah? Karena kan udah tahu data paling kecilnya itu 0 nilainya gitu kan. Yang kita nggak tahu itu batasannya sampai 25% dari data terendah itu berapa nilainya gitu. Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang. Nah, terus kalau yang tadi ya, berapakah batas minimum dari 25% data tertinggi? Nah, dari data tertinggi itu kan berarti dari nilai 100 kita mundur nih sebesar 25%-nya ke bawah gitu. Kenapa dia mintanya batas minimum? Karena kan batas maksimumnya udah tahu nilainya 100. Justru kalau 25% dari nilai tertinggi itu batas minimumnya berapa yang kita harus cari? Itu dia di angka berapa. Kalau yang maksimumnya kan udah tahu 100, yang minimumnya itu berapa. Nah, atau ada pertanyaan lagi seperti ini. Berapakah batas maksimum untuk 75% data terendah. Nah, kalau seperti itu pertanyaannya kira-kira di berapa nih? Saya tanya. Berapakah batas maksimum untuk 75% data terendah? Diki berapa? Q3 bukan, Bu? Betul, di Q3 ya. Jadi kita bergerak sebanyak 75% dari data terendah dari angka 0 itu kita bergerak 75%-nya. Betul. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang lain bisa memahaminya. Nah, lanjut ya. Kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, berapakah batas maksimum dari berapakah batas minimum dari 75% data tertinggi? Itu di Q berapa? Q1 bukan, Bu? Tuh, Q1 ya. Jadi 75%-nya turun ke bawah itu adanya di Q1. Sip. Mudah-mudahan yang lain bisa ya. Itu kuartil. Jadi nanti kita tinggal menentukan apakah Q1, Q2 atau Q3. Lalu yang berikutnya adalah desil ya. Desil. Nah, desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Jadi karena 10 bagian, dia 10%, 20%, 30%, sampai 90%. Maka dia punya D1, D2, sampai D9. Jadi hitungannya selalu puluhan ya. D1, D2, D3, D4, D5, D6, sampai D9. Nah, pertanyaannya juga sama. Kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, sama ya, kalau misalnya kita urutkan data terkecilnya 0, data terbesarnya 100 misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya
permintaannya seperti ini. Berapakah batas maksimum dari 40% data terendah? Letaknya di D berapa? D4, Bu. D4. Oke, sip. Lanjut ya. Kalau permintaannya berapakah batas minimum dari 30% data tertinggi? D7, Bu. Nah, betul, D7 ya. Nah, desil ini tadi ya, si desil ini kan nggak ada nih khusus untuk menghitung desil di Excel-nya. Nanti ya saya tunjukin di Excel-nya di akhir setelah saya bahas sampai persentil. Nah, nanti si desil ini nanti diakomodir atau bisa kita hitung dengan menggunakan persentil gitu ya. Si persentil ini kan membagi data menjadi 100 bagian. Jadi sebenarnya dia paling komplit ya. Dia bisa ngitung kuartil juga bisa, menghitung desil juga bisa. Karena dia membagi data menjadi 100 bagian. Jadi mulai dari persentil 1, persentil 2, persentil 3 sampai persentil 99. Jadi kalau misalnya tadi bingung pakai kuartil dan desil, ya udah langsung aja hitungnya pakai persentil gitu ya. Nah, kayak misalnya nih kuartil ke-1 ya, itu sama aja dengan persentil 25 gitu ya. Kuartil kedua itu sama aja dengan persentil 50 gitu ya. Kalau desil sama dengan desil 5 gitu ya kalau untuk kuartil kedua. Nah, untuk kuartil ketiga itu sama aja dengan persentil 75 gitu. Nah, desil kan nggak punya. Desil itu cuma punya 70 atau 80. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya bisa diakomodir dengan persentil. Gitu. Jadi nanti apa kalau misalnya kalau persentil itu cirinya biasanya kalau kita memang harus menggunakan persentil itu kan kalau tadi kuartil itu 25, 50, 75 gitu ya. Kalau desil itu kan puluhan, 10, 20 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya persentil itu apa angkanya nggak bulat seperti itu misalnya ya. Maksudnya angka di luar itu, di luar kuartil sama desil. Misalnya batas maksimum dari 73 misalnya data terendah. Nah, batas maksimum dari 73 data terendah. Berarti kalau kayak gitu pakai persentil berapa? 73 persentil bukan? Betul, 73. Gitu, P73. Nanti tinggal minta aja ya. Di Excel-nya minta P73. Gitu. Terus kalau misalnya satu lagi ya, kalau misalnya dimintanya seperti ini, berapakah batas minimum untuk 68% data tertinggi? 22 ya, Bu. 32, Bu. 32 ya, P32. Jadi nanti tinggal minta P32. Oke, saya tunjukkan dulu yang ininya ya, Excel-nya. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya contohkan kuartil dulu. Nah, kuartil ya. Kuartil ini formulanya. Nah, ini ada kuartil, tinggal pilih kuartilnya, lalu di sort data mentahnya. Nah, nanti kalau tugasnya tinggal ngelanjutin data mentah yang kalian punya kemarin yang saya minta kalian kumpulin itu yang minimal 50 ya. Nah, itu tinggal di sort aja si data mentahnya, lalu misalnya nyari kuartil ketiga, misalnya gitu. Jadi, kita tinggal masukin di kuartil ketiga. Tadi kan kuartil ketiga itu bisa 2 pernyataan ya. Bisa 2 pernyataan. Ini dari contoh soal yang saya miliki, dari data mentah yang saya miliki itu kuartil ketiganya ada 85. Nah, analisisnya bisa seperti ini, bisa 75% nilai tertinggi berada pada nilai 85 ya, atau tadi ya batas maksimum dari 75% ya, batas maksimum dari 75% data terendah itu nilainya adalah 85. Atau misalnya batas minimum dari 25% data tertinggi nilainya adalah 85. Atau misalnya mau seperti ini pernyataannya juga boleh yang pakai 75% nilai tertingginya berada pada nilai 85 gitu ya. Atau batas bawahnya untuk 25% dari data tertinggi adalah 85. Boleh. Jadi boleh melihatnya dari data terendah 75%-nya atau boleh lihatnya dari data tertinggi sebanyak 25%-nya. Jadi yang analisisnya boleh pilih salah satu. Kalau memang nggak diinformasikan ya, misalnya kita harus mencari nilai tertentu ya, misalnya pokoknya tolong bikin kuartilnya, bikin desilnya, atau bikin persentilnya gitu ya. Silakan mau persentil berapa, desil berapa, kuartil berapa, boleh. Tapi nanti tolong dianalisis di pinggirnya langsung seperti ini. Gitu.
Itu untuk kuartil. Jadi nanti tinggal diganti-ganti ya. Kalau misalnya kita mau cari kuartil ke-1 nih ya, kita cari kuartil ke-1 ya tinggal masukin aja ini kuartil ke-1 gitu. Kuartil ke-1-nya adalah nilainya 60. Langsung tinggal dianalisis. Seperti itu. Kalau misalnya kita butuh kuartil kedua ya tinggal diganti ya. Ini adalah 2. Nanti akan keluar ya. Kuartil kedua itu sebenarnya sama dengan median. Biasanya nilainya adalah 80. Seperti itu. Lanjut ya, itu untuk kuartil. Sekarang kalau untuk persentil, nah ini misal ya, ini persentil 50. Tuh kan udah kelihatan ya persentil sama median itu sama nilainya. Kita lihat. Nah, ini kita pilih persentilnya, lalu kita short lagi data mentahnya. Nah, lalu kalau misalnya persentil, misalnya 5 persentil 50, berarti di sini pakainya 0,5 ya. Jadi biasanya kalau persentil tuh dalam bentuk koma-koma ya, 0, sekian gitu. Itu untuk 50. Berarti kalau misalnya 23% berarti 0,23 kayak gitu ya. Kalau misalnya 78% ya berarti 0,78 tinggal gitu. Itu persentil. Kalau misalnya desil, ini kan sebenarnya persentil 50 itu sama aja dengan desil 5 gitu ya. Ya berarti kan tinggal misalnya desil 33 gitu, desil 3 berarti di sini 0,3. Tapi kita ngitungnya pakai persentil, boleh aja. Ya, karena kan desil 3 itu sama aja dengan persentil 30 gitu kan. Dan seterusnya ya. Seperti itu untuk persentilnya. Jadi nggak usah riweh ya kalau misalnya pakai manual itu kan harus diurutin dan sebagainya. Ya nggak perlu. Itu untuk persentil. Mana lagi nih? Ini kayak persentil 58 gitu ya. Persentil 58 tuh. Ya, tinggal I-nya ini kita masukkan 0,58 gitu. Ya, lalu sama ya, 58 ini bisa batas minimum dari 42% data tertinggi ini adalah 80 ya. Atau bisa juga batas maksimum dari 58% data terendah, itu juga boleh. Jadi ini bisa dua analisis ya. Bisa batas maksimum dari 58% data terendah. 80 ya. Sorry, kok ngilang. Tadi saya malah pakai enter. Ya ini ya, bisa. Nah, misal gitu. Ini kalau nyari persentil 70 nih nilainya yang ini. Ini boleh ya formulasinya ditulis seperti ini, tapi kalau nggak mau pusing, masukin aja ke formulanya. Atau ke insert functionnya ya, persentil, short, terus kita misalnya mau cari kuartil 70, di sininya 0,7 jangan lupa. Ya, dapatnya 85. Nah, 85 itu bisa 2 seperti ini ya, analisisnya silakan. Jadi tugas pertama kalian ya untuk ukuran letak, kalian boleh milih ya, kalian boleh milih. Maksudnya mau nyari kuartil berapa, mau cari desil berapa, mau cari persentil berapa, silakan. Ya, kalian tentukan sendiri berdasarkan data mentah yang kalian punya. Jadi misalnya cari kuartilnya 2 kali, cari desilnya 2 kali, cari persentilnya 2 kali. Berarti 6 nih ya, semuanya 6 nih. 2 kali, 2 kali, 2 kali untuk kuartil, desil sama persentil, tapi kuartil keberapa, desil keberapa, persentil keberapa, silakan, tergantung kalian. Nanti yang saya lihat adalah analisisnya tadi. Benar atau enggak menganalisisnya atau membaca hasilnya. Gitu. Cukup jelas ya untuk ukuran letak. Ada yang mau ditanyain dulu enggak? Ada yang belum paham enggak? Pahamkah? Paham, Bu. Paham ya. Sip. Jadi dicobain ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi kita udah ukuran letaknya. Berikutnya adalah kita masuk ke ukuran penyimpangan ya. Ukuran penyimpangan atau dispersi. Nah, ukuran penyimpangan atau dispersi ini
Sebenarnya, penyimpangan itu ada 2 ya, karena kita punya 2 nih, cara tadi ya, mengumpul data itu ada 2, yaitu di median sama di rata-rata. Kan kalau modus mah ngelihat puncaknya ya, tapi mengumpul itu lebih kepada biasanya dilihat dari rata-rata sama mediannya. Nah, tadi kalau misalnya rata-rata saya sebutkan tadi rata-rata nilainya 80 pun di sekitar 80, bisa lebih dari 80, bisa kurang dari 80 ya, nilai misalnya, nilai ujian gitu ya. Nah, berarti kan di situ ada selisih ya antara nilai asli dengan si rata-rata kelasnya, misalnya gitu. Nah, selisih-selisih ini kalau kita gabungkan kan itu disebut sebagai standar deviasi atau simpangan baku. Nah, sebenarnya penyimpangan itu bukan cuma dimiliki oleh rata-rata, tapi juga dimiliki oleh median. Nah, median ini kalau misalnya mau mencari penyimpangan dari median, itu namanya rentang antar kuartil, sama satu lagi adalah simpangan kuartil. Jadi ada 2 nih ya. Kalau misalnya kita punyanya bukan rata-rata, tapi kita punyanya median, terus kita harus lihat penyimpangannya. Nah, kita bisa menghitung rentang antar kuartil dan simpangan kuartil, gitu. Nah, ini jenis-jenis penyimpangan sebenarnya. Yang pertama itu rentang, rentang itu dianggap sebagai pengukuran, penyimpangan yang paling, rendah ya, kurang bagus lah kalau misalnya menggunakan rentang. Kenapa? Karena rentang itu hanya data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi dia nggak ngelihat, si data itu sebenarnya, nggak komplit gitu ya. Nah, dia pokoknya lihatnya data terbesarnya berapa, data terkecilnya berapa, udah aja cukup seperti itu. Nah, itu rentang. Kalau buat penyimpangan itu kurang bagus sebenarnya, tidak detail gitu ya si hasil yang diperolehnya. Kemudian yang rentang antar kuartil dan simpangan kuartil tadi yang, penyimpangan dari mediannya. Berikutnya yang rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata, kemudian standar deviasi atau simpangan baku, dan varians atau, koefisien varians biasanya disebutnya itu adalah penyimpangan dari rata-ratanya. Jadi penyimpangan dari rata-rata itu ada 3, ada rata-rata simpangan, ada standar deviasi, sama ada varians. Nah, yang kita sering pakai itu yang simpangan baku ini ya, standar deviasi dan varians. Karena rata-rata simpangan ini adalah ya seperti rata-rata biasa aja. Jadi kita punya penyimpangan-penyimpangan dari si rata-rata yang tadi berapa besarnya, terus kita rata-ratakan lagi gitu ya. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi, cukup sebenarnya hanya menggunakan standar deviasi atau simpangan baku dan varian saja. Saya jelasin satu-satu dulu ya. Tadi rentang udah tahu ya. Rentang udah tahu, contohnya seperti ini, ya. Jadi kita cuma melihat aja dari setiap negara itu, yang terbesarnya mana, yang terkecilnya mana, gitu. Dan seterusnya, itu kalau rentang. Saya nggak akan bahas, lebih jauh ya untuk rentang. Kemudian, nah ini yang penyimpangan dari mediannya, ya. Yang pertama adalah rentang antar kuartil atau RAK. Nah, rentang antar kuartil ini adalah, kita membagi data menjadi 2 bagian, ya. Karena kan si median itu ada di tengah-tengah, ya. Jadi kalau kita membagi data menjadi 2 bagian, berarti ada 50% data yang terendah dan ada 50% data yang tertinggi gitu ya, di tengah-tengahnya. Nah, lalu, kita misalnya mau melihat rentangnya. Nah, kalau mau melihat rentang antar kuartilnya, kita harus cari kuartil ke-1. Kuartil ke-1 itu kan berarti 25% ya, pembagian data yang pertama, dan kuartil ketiga yaitu 75% gitu ya kalau dilihat dari data terendahnya. Lalu kita lihat selisihnya antara kuartil ketiga dengan kuartil ke-1. Nah, misal contohnya seperti ini, kita punya nih kuartil ke-1-nya 57, misalnya kuartil ketiganya 89. Nah, rentang antar kuartilnya kita cuma selisihkan kuartil ketiga dengan kuartil ke-1 ya, 89 kurangi 57, selisihnya adalah 32. Nah, itu tuh artinya apa sih? Artinya bahwa 50%, dari data tersebut ya, nilai paling rendahnya adalah 57 dan nilai paling tingginya adalah 89, dengan perbedaan yang paling besar itu adalah 32 gitu. Jadi dia cuma mau melihat, misalnya kalau dilihat dari gambar tuh seperti ini. Ini median, ini kuartil ke-1, ini kuartil ketiga. Nah, dia tuh mau ngelihat nih 50% data yang ada di tengah ini. Ya, maksimumnya berapa, minimumnya berapa, perbedaannya itu berapa gitu. Jadi mau melihat 50% data yang ada di tengah. Itu adalah rentang, antar kuartil, ya. Kalau simpangan kuartil atau, rentang semi antar kuartil ini istilahnya ya. Nih, simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil, ini tadi kalau rentang antar kuartil itu ngelihat 50% data yang ada di tengahnya, kalau ini adalah justru,
berapa sih gitu ya, berapa sih nilainya median ke K1 atau ke Q1 ya, ke kuartil ke-1 dan median ke kuartil ke-3 gitu. Jadi ngelihat 25% ke bawah dari median itu dan melihat 25% ke atas dari si median itu. Maka rumusnya ini setengah dari kuartil ke-3 dikurangi kuartil ke-1. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai 25% dari banyak data itu panjangnya dari Q1 ke Q2 atau ke median atau dari Q2 ke Q3. Jadi mau ngelihat ya 25% terendahnya berapa nilainya gitu ya, berapa perbedaan terbesarnya untuk median ke 25% nilai terendah dan berapa perbedaannya dari median ke 25% nilai tertinggi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya memang jarang orang mempergunakan si simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil. Mungkin kalaupun misalnya ada yang diminta adalah kebanyakan 50% data yang ada di tengah yang tadi pakai namanya rentang kuartil ya. Pakai yang ini nih. Rentang antar kuartil. Kebanyakan mungkin seperti itu. Jadi makanya simpangan kuartil ini jarang dipergunakan. Dan data mentah itu kecuali ya yang skalanya mungkin nominal atau ordinal itu harus pakai median kan ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya mau lihat simpangannya pakai rentang kuartil atau simpangan kuartil. Tapi kan kebanyakan data itu biasanya di interval sama rasio ya, tergantung. Kalau misalnya kalian kan pasti banyaknya di rasio malahan gitu. Nah, maka yang paling sering dipergunakan pasti yang standar deviasi atau varians, yang penyimpangan dari rata-ratanya. Jarang menggunakan penyimpangan dari median. Gitu. Tuh. Ini kalau rata-rata simpangan yang tadi saya bilang rata-rata simpangan itu adalah setiap data di gap ya antara data dengan si rata-ratanya. Itu kita cari dulu gapnya berapa, kemudian setelah kita dapetin datanya, kita cari rata-ratanya lagi. Makanya disebut sebagai rata-rata simpangan. Ini juga jarang diminta ya, jarang diminta misalnya jadi rata-rata simpangannya berapa sih? Jarang. Biasanya berapa sih standar deviasinya atau simpangan bakunya, biasanya seperti itu. Nah, ini ya misalnya kalau ini sih soal-soal latihannya ini ya nggak usah ya, yang ini dan ini tuh nggak usah. Nggak usah kalian kerjakan. Nah, saya lebih konsentrasi ke simpangan baku. Nah, simpangan baku itu kan sebenarnya standar deviasi ya. Standar deviasi itu lambangnya TO kalau untuk populasi dan S kalau untuk si sampel. Terus simpangan baku itu kalau misalnya dengan simpangan baku misalnya memiliki nilai simpangan baku sebanyak 5. Nah, kita bisa menganalisisnya bahwa penyimpangan dari rata-ratanya itu sebesar 5 gitu. Jadi analisisnya seperti itu ya. Jadi besarnya penyimpangan dari rata-ratanya sebesar 5. Itu simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalau varian itu sebenarnya kita tinggal kuadratkan ya. Si simpangan baku itu kita kuadratkan menjadi TO kuadrat kalau untuk populasi atau S kuadrat untuk si sampel. Sebenarnya itu kita analisisnya adalah variasi yang terjadi atau besarnya variasi pada data yang kita miliki sebesar sekian. Nah, simpangan baku sama varians ini semakin kecil itu semakin bagus. Jadi kalaupun misalnya kita harus mengambil data sampel itu bisa mewakili si populasinya, tapi nggak boleh terlalu homogen ya. Si data itu tetap heterogen, tapi heterogennya itu istilahnya terkendali gitu ya, jangan terlalu heterogen sehingga tadi ya simpangan baku atau variansinya besar. Nah, ini gunanya untuk apa? Kalau misalnya kita diminta untuk membandingkan banyak data. Ya, misalnya kita punya 5 kelompok data, terus kita harus analisis, tapi dimintanya yang paling bagus nih, gitu ya. Dari 5 kelompok data itu kita harus pilih dulu yang paling bagus si datanya. Nah, untuk melihat yang paling bagus datanya itu, kita nggak bisa cuma membandingkan hanya dari rata-ratanya saja, gitu. Nggak bisa, ya. Kita tetap harus mencari simpangan bakunya, standar deviasinya. Nah, kalau misalnya dari rata-rata dan standar deviasinya itu nilainya berbeda, nah kita harus menghitung koefisien variasi namanya. Nanti ya saya tunjukkan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dari rata-rata dan standar deviasinya itu dari 5 kelompok data yang kita miliki, misalnya ternyata rata-ratanya sama, tapi standar deviasinya berbeda. Nah, berarti kalau rata-ratanya sama dan standar deviasinya berbeda, yang kita harus pilih itu yang memiliki standar deviasi paling kecil. Itu kalau rata-ratanya sama. Ya.
Atau kalau misalnya kebalikannya, standar deviasinya sama semua, bisa aja gitu ya, dengan rata-rata yang berbeda ya cari berarti yang berdasarkan rata-rata yang paling besar gitu ya. Tapi kemungkinan sih kalau dari data itu rata-ratanya mungkin sama, standar deviasinya yang berbeda gitu ya. Nah, kalau seperti itu cari standar deviasi yang paling kecil. Kalau berbeda semua tadi pakai koefisien variasi nanti ya, setelah ini saya jelasin. Nah, jadi kalau standar deviasi itu sebenarnya ada 2 rumus ya. Kalau untuk sampel yang besar, rumusnya pembaginya sebenarnya pembaginya itu dibagi dengan N gitu. Kalau untuk sampel yang kecil, lebih kecil sama dengan 30, ini cut off-nya biasanya di 30. Ini pembaginya adalah N-1. Nah, sebenarnya mau nanti kalau si Excel itu terserah dia si Excel itu bisa mengakomodir sendiri ya. Untuk data kecil atau data besar kita cuma tinggal cari standar deviasi aja dari standar deviasi dari data mentah yang kita miliki. Gitu. Nanti saya tunjukkan ya formulasinya. Dia udah mengakomodir. Nanti kalau misalnya sebenarnya ya kalau misalnya sampelnya kecil dia akan mengeluarkan sesuai dengan banyaknya sampel itu. Gitu ya. Kalau sampelnya besar dia juga akan mengeluarkan nilai standar deviasi sesuai dengan si rumus-rumus ini gitu ya, dia otomatis. Kayak gitu. Kalau ini kalau pakai tabel distribusi frekuensi. Nanti ya, yang ini kan saya nggak bahas lebih jauh. Nah, ini yang untuk membandingkan. Saya kasih contohnya yang 3 data ini. Dia punya rata-ratanya sama seperti ini, tapi standar deviasinya berbeda. Nah, kalau kita gambarkan, untuk memahami lebih jauh ya mengenai standar deviasi, kalau semakin besar standar deviasinya, semakin acak-acakan sebenarnya datanya. Nih contoh nih, standar deviasinya 4,57. Nah, kalau digambarkan kayak gini datanya. Ya, tengahnya bolong seperti ini. Terus kalau misalnya 3,38 gitu ya, nah datanya kurang lebih seperti ini. Masih juga ada yang bolong nggak jelas gitu ya di kiri dan kanannya. Tapi kalau misalnya standar deviasinya kecil, 0, sekian, gitu ya, ini 0,9258, itu dia akan mengumpul di tengah. Jadi sebaran datanya bagus. Nah, kalau rata-ratanya sama, kita cari yang standar deviasinya kecil. Nah, semakin kecil semakin bagus datanya. Barulah nanti kita olah lebih jauh misalnya ya. Si data kelompok data yang tadi yang bagus tadi misalnya. Lalu nah, tadi ya sebelum saya masuk ke kalau rata-rata dan standar deviasinya berbeda. Nah, kita masuk dulu ke bilangan baku nih. Kalau bilangan baku sebenarnya ini tuh fungsinya adalah misalnya tadi kita punya data yang cukup banyak dan dari sumber yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita bukan membicarakan hanya satu kelompok data saja, tapi misalnya punya banyak kelompok data. Nah, ini tuh misalnya ada satu ukuran tertentu yang kita mau bandingkan dari kelima data yang kita miliki. Biasanya ya, kalau bilangan baku itu paling gampang itu misalnya mau membandingkan 5 perusahaan ya. Biasanya nih yang paling gampang untuk dipahami. Misalnya ada 5 perusahaan, dari 5 perusahaan ini kan mereka punya misalnya yang kita bahas itu adalah profit setiap tahunnya gitu ya. Dia punya rata-rata profit setiap tahunnya berapa, otomatis juga setiap perusahaan itu juga punya standar deviasi mengenai profit itu berapa untuk setiap tahunnya. Nah, misalnya kita ingin memprediksi misalnya atau kita ingin mengetahui gitu ya, kira-kira di tahun 2022 ini sebenarnya dari 5 perusahaan itu mana sih yang bakalan bertahan gitu dengan profit senilai sekian. Jadi si profit itu ada nilai yang udah ditentukan misalnya untuk kelima 5 perusahaan ini ya, anggaplah untuk membandingkan itu kan harus jenis perusahaannya harus sama ya di bidang yang sama nih. Misalnya kita punya prediksi profit nih untuk kelima perusahaan itu sekian. Nah, prediksi profit yang tadi itu lambangnya adalah XI gitu ya. Nah, lalu rata-rata dari setiap perusahaan itu adalah X bar dan S itu standar deviasi. Jadi nanti kita punya bilangan baku untuk perusahaan ke-1, bilangan baku untuk perusahaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dihitung masing-masing nilai Z-nya. Berdasarkan tadi prediksi profit di tahun 2022 misalnya gitu ya. Itu sama semua tuh, diratain tuh. Karena kan tadi kita mau memprediksi, mau memperkirakan mana nih. Nah, kalau misalnya nilai Z-nya yang udah dihitung nih 1 sampai 5 perusahaan tersebut, nanti dipilih kalau yang bakalan bertahan, misalnya cari nilai Z-nya yang terbesar. Dari 5 itu cari nilai Z-nya yang terbesar, mana berarti perusahaan itu yang akan bertahan.
gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Atau kita juga bisa ranking ya, sebenarnya perusahaan mana dari berdasarkan nilai Z-nya dari mulai yang terbesar hingga mulai yang terkecil gitu. Jadi kita bisa tahu oh misalnya perusahaan yang ketiga ini, misalnya perusahaan C ini ternyata dia nanti bakalan lebih bertahan dibandingkan dengan perusahaan B, dibandingkan dengan perusahaan A, dibandingkan dengan perusahaan D, dibandingkan dengan perusahaan E, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Atau misalnya dari kelima perusahaan ini kita juga bisa melihat mana sih yang bakalan bangkrut misalnya gitu, nggak akan bertahan ya, nggak akan se-struggle perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, cari nilai Z yang paling rendah gitu. Dan ini juga bisa mengakomodir ternyata satu perusahaan dengan perusahaan yang lain juga ternyata sama kemampuannya kalau nilai Z-nya sama ternyata. Setelah dihitung tadi ya berdasarkan rata-rata standar deviasi dan profit tertentu ya, nilai profit tertentu di tahun 2022. Itu ya gunanya bilangan baku. Dan ini bisa dipergunakan untuk yang lainnya juga. Tujuannya adalah untuk membandingkan mana yang paling bertahan, mana yang akan tadi ya kolaps atau nggak kurang bagus prospeknya misalnya gitu. Itu di bilangan baku. Cukup jelas ya fungsi dari bilangan baku. Jadi nanti tergantung ya pertanyaannya seperti apa. Kalau ini adalah penjelasannya yang tadi saya coba terangkan. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini, ada perusahaan XYZ, ini memiliki rata-rata pendapatan per tahunnya sebesar 150 ribu misalnya gitu ya. Misal ya ini kecil banget, kemudian standar deviasinya 150 juta kayaknya ini kurang 0, sorry. 150 juta dengan standar deviasinya 5.500.000. Nah, sedangkan perusahaan WKS ini memiliki rata-rata pendapatan per tahunnya adalah 230 juta dengan standar deviasinya 6.200.000. Nih, apabila pada tahun misalnya ya, ini 2015, masing-masing perusahaan tersebut mendapatkan rata-rata sebesar nih yang 300 juta ya. Rata-rata pendapatannya ya 300 juta, perusahaan mana yang akan lebih maju pada tahun-tahun berikutnya. Ya, tadi yang ini lebih ringan karena dia hanya membandingkan 2 perusahaan saja. Nah, katanya kalau misalnya rata-ratanya diperkirakan tahun 2015 itu 300 juta, mana nih yang akan bertahan untuk tahun-tahun berikutnya. Ya udah, kita berarti ngitung nih Z untuk perusahaan XYZ dan Z untuk perusahaan WKS ya, ini salah ya, bukan XYZ tapi WKS. Kita hitung nanti mana yang paling tinggi. Nah, nilai Z yang paling tinggi ini berarti dia yang akan bertahan untuk tahun-tahun berikutnya. Kayak gitu. Itu guna dari bilangan baku. Nah, yang berikutnya untuk membandingkan dengan data yang jumlahnya banyak juga, kita bisa melihat dari ukuran variasi. Ya, ukuran variasi atau tadi kalau kita punya rata-rata sama standar deviasi yang berbeda-beda. Nah, koefisien variasi atau disebut sebagai ukuran variasi relatif ya biasanya sih kalau saya lebih sukanya koefisien variasi ya nyebutnya. Jadi koefisien variasi itu membandingkan antara simpanan baku dengan rata-ratanya. Nah, ini jangan lupa harus dikalikan 100% gitu ya. Semakin kecil koefisien variasinya itu semakin bagus. Jadi pokoknya kalau ada yang kalimat variasi pasti cari yang lebih kecil itu pasti yang lebih bagus gitu. Nah, jadi misalnya tadi kita punya 5 kelompok data, punya simpanan baku dan rata-ratanya gitu ya. Mana sih misalnya dari dari 5 kelompok data itu yang paling homogen gitu ya. Paling homogen atau penyebarannya paling bagus gitu ya. Atau misalnya tadi ya cuma simpel aja permintaannya data yang paling bagus tuh yang mana. Nah, berarti kita cari koefisien variasinya, kemudian yang dipilih adalah yang persentasenya paling kecil. Berarti itu yang paling bagus. Nih, misalnya contohnya seperti ini. Ya, variasi pendapatan tahunan eksekutif akan dibandingkan dengan variasi pendapatan pekerja yang tidak mempunyai keahlian katanya. Untuk sampel para eksekutif diperoleh rata-ratanya 500.000 dan standar deviasinya 50.000 misalnya gitu ya. Sedangkan untuk sampel pekerja yang tidak mempunyai keahlian diperoleh rata-ratanya 22.000 dan standar deviasinya 2.200. Kita cenderung mengatakan dispersi pendapatan tahunan para eksekutif lebih besar dibandingkan pekerja yang tidak mempunyai keahlian. Karena tadi ya misalnya kalau berdasarkan standar deviasi itu 50.000 itu lebih besar daripada 2.200 gitu. Tetapi rata-rata hitung dari kedua distribusi tersebut jauh berbeda. Nih, oleh karena itu kita perlu menggunakan koefisien variasi ya. Jadi lebih akurat itu kalau pakai koefisien variasi ya. Kita nggak bisa misalnya berdasarkan rata-rata, kita juga tidak bisa membandingkan hanya berdasarkan dengan standar deviasi gitu. Nah, kalau dihitung, nah ternyata sama aja ya.
untuk si eksekutif ataupun yang tadi kelompok para pekerja yang tidak memiliki keahlian tuh sama aja, variasinya cuma 10%, sama-sama 10%. Berarti sebenarnya tidak ada yang lebih baik ya di antara keduanya. Nah, bisa itu juga tadi ya untuk membandingkan mana sih yang lebih baik gitu. Nah, belum tentu juga kalau ternyata kita ukur dengan koefisien variasi, ternyata sama aja gitu ya antara si eksekutif sama si kelompok karyawan yang tidak memiliki keahlian khusus. Nah, gitu. Jadi jangan kekecoh gitu, kalau misalnya pakai rata-rata dan standar deviasi. Kemudian ini masalah kemiringan ya sama ketinggian. Ini masalah sebaran data sih, lebih kepada sebaran data. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih datanya itu ternyata tidak seideal yang kita harapkan gitu ya, tidak sesimetris yang kita harapkan. Misalnya tadi dia lebih cenderung ke sebelah kiri nilainya atau lebih cenderung ke sebelah kanan nilainya. Ini kita bisa mengukur kemiringan. Kemiringan ini bisa menggunakan rata-rata modus dan standar deviasi, ini tergantung aja nanti si data itu memilikinya apa gitu ya. Atau kemiringan itu kita berdasarkan rata-rata median sama standar deviasi. Kalau misalnya kita punyanya rata-rata median sama standar deviasi, ini rumusnya ya, yang pakai 3 kali rata-rata dikurangi median dibagi dengan standar deviasi. Kalau misalnya kita punyanya modus, ya berarti rata-rata dikurangi modus dibagi dengan standar deviasi. Ini kan hasilnya akan akan berbeda ya kalau dari segi perhitungan, tapi nanti kesimpulannya akan sama gitu ya. Dia jenis kemiringannya atau bentuk kemiringannya itu seperti apa. Nah, kalau tadi ya squeness ini nilainya positif, berarti dia lebih cenderung miring ke kiri. Kalau nilainya negatif, katanya lebih cenderung miring ke kanan gitu ya. Kalau 0 berarti simetris, katanya gitu. Terus jenis kemiringannya, lebih kepada jenis kemiringan sih sebenarnya. Kalau squeness ini lebih besar dari positif 0,5, ini bukan plus minus ya maksudnya, tapi bisa si kemiringan ini lebih besar daripada 0,5, itu disebut sebagai moderate squeness, atau si squeness kemiringan tersebut ya, si squeness itu lebih besar daripada negatif 0,5, lebih besar daripada negatif 0,5, dia disebut sebagai moderate lagi, moderate squeness. Kalau si squeness atau kemiringan itu lebih kecil daripada 0,5, jadi cut off-nya di 0,5 ya, lebih kecil daripada 0,5 atau lebih kecil daripada negatif 0,5 disebut sebagai marked squeness. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita juga bisa melihat ya sebenarnya si data yang kita miliki itu bagaimana sebaran datanya. Dia tuh miringnya miring separah apa sih miringnya. Kalau lebih besar daripada 0,5 itu berarti miring banget gitu ya, menceng banget. Jadi benar-benar jauh dari simetris. Tapi kalau misalnya lebih kecil daripada 0,5, nah nggak terlalu menceng. Maksudnya nggak terlalu tadi berkumpul di sebelah kiri atau berkumpul di sebelah kanan gitu ya. Nggak separah itu. Nah, itu bisa dilihat dari kemiringan atau yang disebut sebagai squeness. Nah, rumusnya boleh pilih yang ini atau yang ini sama aja. Nanti kesimpulannya ininya akan sama, apakah dia moderate atau marked gitu. Itu dari kemiringan. Lalu bisa juga kita melihat dari puncak, tingginya puncak gitu ya. Tingginya puncak itu pakai kurtosis namanya. Ya, kurang lebih seperti ini. Miring kiri, miring kanan. Ini tuh sebenarnya ini tergantung ya disebut dia kan ini sebenarnya kalau kita lihat di sini ya posisinya itu kan miring ke kanan. Kalau dia kan disebutnya miring ke kiri ya gitu. Nah, ini tergantung dari sudut pandang mana kita ngelihatnya. Kalau misalnya seperti ini, saya melihatnya kan sebenarnya ini tuh miring ke kanan gitu ya. Tapi kalau misalnya posisinya kita balik gitu kan, sebenarnya itu miring ke kiri. Jadi makanya saya lebih suka bukan dilihatnya seperti ini aja, lebih cenderung ke nilai yang besar kemiringannya, atau lebih cenderung ke nilai yang kecil kemiringannya, itu lebih akurat gitu ya daripada miring kiri miring kanan. Tadi tergantung posisi orang yang lihatnya gitu ya si kurva tersebut gitu. Kemudian nah ini kalau yang Boyle ini kalau kita nggak punya median, kita nggak bisa ngitung median dan kita nggak bisa menghitung modus. Ya, itu biasanya si Boyle ini kalau dalam tabel distribusi frekuensi yang terbuka tadi, yang datanya nggak komplit gitu ya. Pokoknya intinya kita nggak bisa menghitung median, kita nggak bisa menghitung modusnya, yang kita punya cuma kuartil. Nah, kalau misalnya yang cuma punya kuartil, nah kita bisa menghitung kemiringan tadi ya, squeness tadi, pakai rumus yang ini, pakai kuartil ketiga, kuartil kedua, dan kuartil ke-1. Nah, kalau pakai Boyle, ini cut off-nya 0,3. Kalau lebih besar daripada 0,3 berarti menceng banget ya, moderat. Kalau kurang daripada 0,3 berarti nggak terlalu menceng atau mark.
Oke, lanjut lagi ya, itu dari kemiringan. Terus kalau dari keruncingan yang tadi saya bilang kurtosis, nah kurtosis ini cut off-nya di angka 3. Jadi kalau kurtosisnya lebih besar daripada 3 itu disebut sebagai leptokurtik ya. Nih, leptokurtik tuh yang warna ini nih, warna biru yang paling tinggi ya. Leptokurtik itu yang paling tinggi. Kalau lebih besar daripada 3, kalau sama dengan 3 itu namanya mesokurtik. Mesokurtik itu yang warna pink ya di saya. Kemudian kalau lebih kecil daripada 3 yang landai itu namanya platikurtik. Platikurtik itu yang warna merah. Nah, itu kalau dari segi ketinggian ya. Dari ketinggian itu tuh dilihat dari biasanya modus juga bisa ya. Tapi kan si modus cuman tadi ya, dia puncaknya di kiri, di kanan atau di tengah cuman gitu. Tapi dia nggak bisa mengukur seberapa tinggi. Nah, kalau misalnya mau menghitung kurtosis, kita bisa menggunakan rumus yang ini nih, yang di atas ini. Ya, kalau yang data mentah itu menggunakan rumus yang ini. Jadi, kita tetap harus mencari rata-rata dan kita tetap harus mencari standar deviasinya, lalu kita hitung ya. Kalau yang sebelah kiri ini untuk populasi, sebelah kanan ini untuk sampel. Ini tuh harusnya X dikurangi X bar ya, ini barnya ngilang. X dikurangi X bar ya sebenarnya. Nah, ini tuh nanti tadi lihat nilainya ada cut off-nya dari 3, apa lebih besar daripada 3 sama dengan 3 atau di bawah dari 3 ya, sehingga kita bisa tahu dia itu apakah leptokurtik, mesokurtik atau platikurtik. Seperti itu. Mungkin untuk ukuran penyimpangan itu ya kurang lebih. Nah, tugas yang berikutnya yang kalian harus cari adalah kemarin kan belum sampai standar deviasi ya nyarinya, atau udah sampai standar deviasi ya? Saya lupa. Atau cuma median modus ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya cuma sampai median modus dan rata-rata, yang berikutnya kalian harus cari standar deviasi. Ya, standar deviasi itu formulasinya seperti ini kalau di Excel. Bisa seperti ini carinya, atau masukin insert functionnya ini ya. Kita short aja datanya ada di mana, di kolom keberapa dan seterusnya, langsung aja ya number one aja yang ini ya, number 2-nya nggak usah karena satu kelompok data ini. Udah ya. Seperti itu, nanti keluarlah standar deviasinya sekian. Nah, standar deviasi itu tadi ya besarnya penyimpangan dari rata-ratanya. Misalnya datanya mengenai apa, nah itu harus dijelasin. Jadi besarnya penyimpangan dari rata-rata apa sebesar sekian. Terus kalau variance, nah variance itu, nah ini ya variance itu var.s ya, var.s, lalu kita cuma tinggal short datanya, kan keluar nih hasilnya. Jadi keragaman nilai misalnya dari mahasiswa tersebut sekian. Atau kalau kalian misalnya nggak mau pusing dengan formulasinya, ya boleh langsung dari standar deviasi ini tinggal dikuadratkan aja, atau hasilnya akan sama. Tuh. Nah, sebenarnya ini kan perhitungan ini bisa dilakukan satu-satu ya sesuai dengan formulasinya, atau kalian sebenarnya bisa menggunakan statistika deskriptif, ada di data, masukin data analisis. Nah, yang minggu lalu saya udah bilang ya, tolong di add in aja dulu data analisisnya, itu ada di setiap Excel. Kita klik data analisisnya, di sini tuh ada banyak kan. Nah, kita cari yang deskriptif statistik. Nih, pilih yang deskriptif statistik, kita oke kan, lalu nah ini kita masukkan ya si datanya, si data mentahnya itu ada di mana? Di sini misalnya. Ya, masukin semua, udah masukin semua, kita groupingnya dalam kolom. Kalau misalnya ada labels ya, tadi dimasukin labelsnya, diklik labelsnya. Tadi kan kalau nggak salah saya nggak ngeklik si labelsnya ya, nggak ada nilai mahasiswanya. Nah, kemudian udah kita tinggal oke kan aja. Labelnya saya nggak klik ya, kenapa katanya? Please choose at least one statistic option. Oh, statistic optionnya ini ya, kita klik summary statistiknya, kemudian udah paling itu. Misalnya gitu ya, coba kita lihat bisa mau atau enggak. Di sini dia otomatis. Nah, ini ya keluar nih. Nah, tadi tuh
minimal kita udah mengakomodir. Nah, mulai dari rata-rata ya, standar deviasi, median, modus. Ini standar error ya, standar error kita nggak bahas, kita hitungnya berdasarkan standar deviasi. Ini rata-rata ya, nanti rata-rata apa definisinya tadi ya, di sekitar nilai sekian. Ini median berarti titik tengahnya, modus berarti nilai yang paling sering muncul. Ini penyimpangan dari rata-ratanya, ini variansnya ya, keragaman datanya. Nah, ini besarnya kurtosis. Nah, kalian cuma tinggal lihat nih, dia lebih kecil atau lebih besar daripada 3. Kalau lebih kecil daripada 3, tadi masuk ke mana tuh jenisnya. Terus squamous juga, squamous-nya ini yang cut off-nya 0,5, dia lebih kecil daripada negatif 0,5. Dia masuk ke mana nih kalau lebih kecil dari negatif 0,5 yang mark ya kalau nggak salah, nggak terlalu miring gitu. Nah, ini bisa dianalisis lebih jauh. Ini range itu yang tadi ya data terbesar dikurangi data terkecil. Terus nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa, totalnya berapa, jumlah datanya berapa. Ini jumlah sampel nih, N-nya. Nah, ini sebenarnya udah dapat semua nih di data analisis. Ya, kalau tadi kita masuk ke si data, terus ngambil data analisis, terus kita ngambil ke statistika deskriptif. Jadi lebih komplit, cuman nanti kalian cuma tinggal tambahkan kuartil, desil, persentil yang 6 tadi ya, 2 kuartil, 2 desil, 2 persentil. Nah, jadi untuk mengurangi tadi ya jumlah perhitungan yang menggunakan formula tadi. Nah, sebenarnya boleh seperti itu. Nah, jadi kalian tuh tadi tugas tambahannya adalah cari standar deviasi, cari varian, cari kurtosis, cari squamous-nya berapa, kalian analisis ya. Mudah-mudahan bisa dapat yang si data ini semua, deskriptif statistikanya, lalu kalian tinggal analisis di sampingnya. Udah. Itu lebih gampang, lebih memudahkan kalian daripada misalnya kalian menggunakan formula-formula yang banyak tadi. Ini juga saya udah ada sih. Nih stat deskriptifnya nih ya. Cuma saya belum jelasin nih kurtosisnya jenisnya apa gitu ya, squamous-nya jenisnya apa. Ini range juga boleh ya kalian analisis lebih jauh. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi langsung aja di sampingnya dianalisis. Jadi data mentah yang kemarin kalian udah kerjakan, dilanjutkan lagi ya untuk tugas dari ukuran letak dan dispersi. Coba sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau Sejauh ini ditanya? bisa, Bu. Ya, oke, sejauh ini bisa. Nah, berikutnya itu adalah kalau nggak salah peluang ya, peluang ya. Kita masuk ke peluang. Sebentar, bentar ya, saya stop present dulu. Oke, kita lanjut yang peluang ya. Tapi peluang ini mungkin sebagai pengantar aja, karena minggu depan saya mau masuk ke distribusi diskrit ya. Saya masuk ke distribusi diskrit. Kita masuk ke peluangnya sebentar. Oke, ini ya peluang. Jadi sebenarnya peluang ini kan kalian udah tahu ya, kalau pasti terjadi satu peristiwa itu 1 peluangnya, kalau tidak mungkin terjadi itu 0 peluangnya. Jadi nilai peluang itu pasti 0, sekian ya. Atau biasanya boleh dalam bentuk persentase juga boleh. Jadi nanti kalau untuk menjawab peluang itu distribusi diskrit ataupun nanti distribusi kontinu ya, itu boleh menggunakan koma-koma atau menggunakan persen. Nah, yang saya mau apa ya, tunjukkan yang terpenting ya, kali yang terkait dengan distribusi peluang ini adalah masalah
kombinasi sama permutasi ya, karena kombinasi dan permutasi ini terkait dengan distribusi diskrit ya, atau lebih kepada distribusi diskrit. Kalau permutasi sama kombinasi itu, kalau misalnya permutasi ini adalah jadi dia sangat memperhatikan sekali urutan ya. Kalau untuk permutasi itu sangat memperhatikan sekali urutan. Jadi ABC sama BCA itu beda kalau untuk permutasi. Beda dengan kombinasi ya. Kalau kombinasi ini adalah tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau menurut kombinasi ABC itu sama aja dengan BCA gitu ya. Nah, kalau untuk permutasi ini sendiri ya, rumusnya ini kan seperti ini ya. N permutasi R. Jadi pakai faktorial N faktorial dibagi dengan N min R faktorial gitu. Misalnya contohnya seperti ini nih, apabila terdapat 20 perusahaan yang disusun berdasarkan kinerja perusahaannya, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 perusahaan, nah ya ada berapa cara susunan perusahaan tersebut. Tadi kan dia sangat memperhatikan susunannya, jadi kalau susunannya sama walaupun posisinya berbeda, itu tadi ya BCA itu tidak sama dengan ABC gitu, karena tadi ya susunannya itu berbeda. Nah, ini ada berapa susunan katanya kalau ada 20 perusahaan yang dikelompokkan menjadi 5 perusahaan-perusahaan berdasarkan kinerjanya. Nah, ini cukup besar ya. Susunannya ada sekitar berapa nih? 1.860.480 susunan. Kalau menggunakan permutasi seperti itu. Nah, kalau kombinasi ini nanti kalau dari segi rumus itu akan ketemu di distribusi diskrit untuk binomial sama hipergeometrik sebenarnya ya. Ya di situ ya, karena semuanya pakai kombinasi. Kombinasi ini bisa NCR ya, N kombinasi R dengan rumus seperti ini. Kita kasih contohnya ya ini. Misalnya terdapat 5 bank yang mengajukan kredit portofolio ke Bank Indonesia, sementara itu Bank Indonesia hanya akan memilih 2 bank saja. Ada berapa kombinasi bank yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia? Ya, jadi tadi kalau BCA itu sama aja dengan ABC gitu ya. Kalau seperti itu berarti dari 5 bank itu yang hanya dipilih 2 itu ada 10 susunan ya kurang lebih, atau 10 kombinasi yang memungkinkan yang akan dibiayai oleh Bank Indonesia. Tuh. Itu kombinasi sama permutasi. Nah, nanti lebih banyak menggunakan kombinasi. Kalaupun itu kenapa saya jelaskan itu kalau misalnya kita menggunakan rumus binomial ataupun hipergeometrik itu secara manual. Nah, nanti kalau misalnya menggunakan Excel itu sebenarnya kita nggak menggunakan perhitungan secara manual lagi ya. Jadi si peluang yang tadi pakai kombinasi dan seterusnya itu tidak terlihat. Nanti tiba-tiba nilainya sekian aja. Nah, yang harus hati-hati itu adalah formulasinya seperti apa. Ya, nanti ya itu yang minggu depan. Kemudian dari peluang itu juga saya menjelaskan ini salah satu bentuk kegunaan dari peluang yang terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu dengan menggunakan diagram pohon ya. Jadi ada cara pengambilan keputusan yang lebih jelas tahapannya, yaitu dengan menggunakan diagram pohon. Pengambilan keputusan itu kan ya setiap orang pasti selalu melakukan pengambilan keputusan ya, tapi pengambilan keputusan itu akan lebih baik kalau misalnya terutama untuk pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan besar misalnya gitu ya. Nah, ini salah satu caranya walaupun banyak metodenya ya untuk melakukan pengambilan keputusan, yaitu dengan namanya diagram pohon. Jadi kalau diagram pohon ini bisa terdiri dari pohon itu sendiri itu misalnya tadi permasalahan yang mau kita selesaikan gitu ya. Kemudian ada cabangnya, kemudian ada rantingnya. Dari cabang dan ranting ini nanti kita hitung peluang bersama. Nah, peluang bersama inilah yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan keputusan yang akan kita ambil gitu. Misalnya di sini adalah ada apa sih ini? Jual beli misalnya gitu ya, keputusan mengenai jual atau beli. Nah, jual beli apa misalnya saham gitu ya. Nah, ini adalah tadi ya permasalahan misalnya ini di bursa sahamnya itu sendiri. Kemudian ada ini pohonnya ya. Kemudian si cabangnya adalah jual saham atau beli saham. Nah, kalau jual saham dia punya probability-nya 0,6. Berarti kalau beli berarti probability-nya sisanya dong 0,4. Kemudian dari jual ini misalnya ada jenis sahamnya apa aja gitu ya. Dari setiap jenis saham ini punya peluangnya masing-masing ya. Kalau jual misalnya peluangnya 0,35. Terus kalau dari BLP misalnya 0,4, kalau dari BNI adalah 0,25. Nah, beli juga sama peluangnya ya.
Kalau dari BCA misalnya 0,35, ini maaf ya, ini kurang 1 garis nih. Kalau dari BLP 0,4, dari BNI 0,25. Nah, setelah itu kita hitung peluang bersamanya. Peluang bersama itu tinggal mengalihkan. Kalau jual dari BCA itu berapa peluangnya? Sekian. Terus kalau jual dari BNI itu berapa peluangnya? Sekian, gitu ya. Terus kalau beli dari BLP itu berapa peluangnya? Sekian. Kalau dari BNI itu berapa peluangnya? Sekian. Nah, ini nanti sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin peluang, ya kita tinggal lihat ya tergantung permintaannya apa. Misalnya cuma ditanya berapakah peluang saham itu dijual, tapi merupakan saham punya BNI. Oh, peluangnya adalah 0,15, misalnya seperti itu. Itu kegunaan dari peluang. Oke, dari peluang itu aja sih poin pentingnya ya. Sisanya nanti kita masuk ke distribusi diskrit. Oke. Dari segi materi ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau udah cukup dipahami?